Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Paris. Saya dari kelas F20, anggota Permata Sakti tahun 2020 di Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem manajemen pendidikan yang saya lakukan, yaitu tentang pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Bulangolo. Pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Bulangolo ini lokasinya itu di tempat saya sendiri, di mana untuk pembelajaran daring itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran jarak jauh di mana pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan media seperti handphone, komputer, dengan berbantuan beberapa aplikasi sebagai penunjang atau media. Di antaranya itu ada seperti aplikasi Zoom, Google, ada pula yang menggunakan aplikasi lain seperti Classroom. Kemudian sistem pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang muncul dengan tujuan utama, yaitu untuk mengurangi risiko penularan wabah COVID-19. Dengan kata lain, daring ini sudah populer ketika COVID-19 ini mulai tersebar luas. Jadi sebelum COVID-19 ini, pembelajarannya itu dilakukan secara luring. Ada apa sebenarnya dengan pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Bulangolo ini? Masalahnya yaitu seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam proses pembelajaran daring kita sangat ditentukan oleh jaringan. Adanya jaringan merupakan kendala utama dalam proses pembelajaran daring. Jadi ketika masyarakat atau sekolah itu berada di perkampungan yang memiliki jaringan buruk, maka proses pembelajaran daring itu akan sangat terganggu. Ya, terutama pembelajaran daring yang ada di sekolah-sekolah terpencil seperti sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bulangolo, baik SD, SMP maupun SMA. Selain masalah jaringan, masalah lain ada juga beberapa siswa yang memiliki fasilitas yang kurang memadai. Misalnya mereka tidak memiliki HP, tidak memiliki komputer. Jadi untuk masalah jaringan ini bukan hanya untuk peserta didik yang memiliki fasilitas saja, tetapi juga bagi peserta didik yang tidak memiliki fasilitas. Bahkan banyak di antara masyarakat atau peserta didik di pedesaan itu yang status sosialnya atau status perekonomiannya di bawah rata-rata. Mereka memiliki kekurangan dari segi fasilitas atau penunjang dalam proses pembelajaran daring ini. Lalu apa solusi yang bisa kita sarankan atau bisa kita upayakan untuk memenuhi atau meminimalisir masalah yang terjadi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjalin kerjasama dengan pihak desa agar memberikan fasilitas jaringan wifi gratis untuk pelajar yang ada di desa tersebut. Jadi untuk desa-desa terpencil, rata-rata
kantor desa itu sudah dilengkapi dengan fasilitas WiFi gratis, tetapi baru digunakan oleh pihak pemerintah saja. Oleh sebab itu, solusi pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menghubungi pihak desa, pihak pemerintah desa, agar mereka mau mengizinkan peserta didik yang ada di desa tersebut menggunakan jaringan tersebut secara gratis, agar mereka bisa mengumpulkan tugas dan mengikuti perkuliahan secara daring. Selanjutnya, yang dapat kita lakukan adalah mengunjungi kediaman siswa untuk memberikan penjelasan terkait materi yang telah dibagikan dan membahas tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Oleh karena pembelajaran daring itu kurang maksimal, banyak materi yang belum bisa dipahami oleh peserta didik, sehingga perlu diadakannya kunjungan kepada kediaman siswa agar mereka bisa mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam lagi terkait materi yang telah dibagikan secara daring oleh tenaga pendidik atau oleh guru. Selanjutnya, yaitu membentuk kelompok belajar yang anggotanya berada dalam satu desa, sehingga lebih mudah untuk mereka saling berkomunikasi. Artinya, di dalam satu desa, ketika mereka berada di satu komplek, maka itu bisa dijadikan satu kelompok. Dan dengan adanya kelompok ini, maka akan saling menutupi kekurangan daripada peserta didik itu sendiri. Misalnya ada yang kurang fasilitasnya, maka mereka bisa ikut pembelajaran daring bersama dengan teman-temannya yang memiliki fasilitas. Lalu bagaimana implementasi pengembangan sistemnya ini? Jadi implementasi ini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama, komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti sekolah dan pihak pemerintah desa serta orang tua peserta didik terkait program pengembangan sistem. Ini dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan pengembangan sistem, yaitu tim dari kami itu sendiri yang akan melakukan pengembangan sistem. Kemudian tahap kedua yaitu tahap implementasi pengembangan dengan melakukan pembelajaran secara daring dengan peserta didik sebagai bahan ajar dasar. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke lokasi peserta didik untuk memberi penjelasan lebih rinci terkait materi yang diberikan melalui pembelajaran daring. Selanjutnya, yang terakhir yaitu evaluasi hasil kerja peserta didik, dan bandingkanlah hasil belajar sebelum dan setelah implementasi pengembangan sistem. Jadi inilah tahap-tahap pengembangan yang akan kita lakukan. Ini lampiran proses implementasi secara daring dan telah dijalankan. Kemudian ini implementasinya secara luring. Jadi setelah mendapatkan materi dari tenaga pendidik secara daring, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu kunjungan langsung kepada peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran daring. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.